Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Softer dimanapun berada. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Seperti biasa, yang belum membantu tekan tombol like, bantu Mimin untuk tekan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 211-215. Ye Chong menopang tubuhnya, lalu mematahkan seluruh lengan Mu Xingwei, dan menggerogoti semuanya. Kemudian dia terus berlatih dengan mata tertutup, dan dengan bantuan kayu manis, tubuhnya beregenerasi dengan cepat. Ye Chong tahu bahwa kali ini dia juga merupakan berkah tersembunyi. Jika seseorang dalam keadaan sehat makan kayu manis, itu hanya dapat membantu tubuh membersihkan udara pengap. Namun, orang-orang seperti Ye Chong yang mengalami patah urat dan urat bisa mendapatkan kembali tubuh dengan mengandalkan kekuatan kayu manis setelah makan kayu manis. Dan tubuh baru ini bukan lagi tubuh fana, melainkan tubuh peri dengan aura. Memiliki tubuh peri dapat mengintegrasikan aura langit dan bumi dengan lebih sempurna, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi di masa depan. Dan aura semacam ini yang memancar dari dalam keluar dapat membuat seseorang lebih energik, bahkan penampilannya pun akan berubah secara halus. Dengan cara ini, Ye Chong masih ingin berterima kasih kepada Zhou Cuisan itu. Jika itu adalah Ye Chong sendiri, dia tidak akan bisa membuat tekad yang begitu kejam untuk memakan kayu manis setelah menghancurkan dirinya sendiri. Zhou Cuisan, aku pasti akan berterima kasih banyak. Mata Ye Chong berkilat dingin. Setelah memakan seluruh lengannya, seluruh tubuh Ye Chong benar-benar terlahir kembali, dan dia berdiri dari tanah. Setelah itu, dia mematahkan lengan Cinnamon lainnya, dan memakan semuanya. Merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual, Ye Chong duduk bersila dan mulai berlatih. Sebelum pembuluh darahnya pecah, tubuh Ye Chong seperti toples yang pecah, dan semua energi sejati yang tersimpan di dalamnya keluar dari retakan. Ye Chong sekarang ingin menggunakan kekuatan kayu manis untuk memulihkan energi aslinya. Metode mental penghakiman Dewa Naga sedang berjalan, dan Ye Chong merasa bahwa nafas secara bertahap mengembun di tubuhnya. Dan setelah nafas itu diintegrasikan dengan kekuatan sari kayu manis, itu berubah menjadi nafas ungu. Ye Chong sangat gembira. Dia tidak hanya memulihkan energi sejatinya, tetapi juga memperoleh tingkat energi sejati yang lebih tinggi. Zeki ungu ini tampaknya lebih stagnan dan kental daripada Zeki biasa, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari Zeki biasa. Sekarang jika dia bertemu Zhou Cuisan lagi, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya dengan satu telapak tangan. Dengan bantuan Mu Cinnamon, Ye Chong menyerap semua energi spiritual agung bumi menjadi energi sejati ungu miliknya sendiri. Saat ini, tubuh Ye Chong sudah mengandung kekuatan yang sangat besar, hingga mencapai batas tubuh Ye Chong, kekuatannya masih terakumulasi. Akumulasi energi ini seperti bendungan untuk penyimpanan banjir. Saat saluran banjir bendungan dibuka, itu dapat mengalir turun dan diubah menjadi kekuatan Ye Chong, membuat kemajuan kultivasi Ye Chong dengan pesat. Dan outlet banjir ini adalah Dragon Palace Dojo. Saat Dragon Palace Dojo selesai, Ye Chong memiliki kepercayaan diri untuk mendorong dirinya ke level yang baru. Tanpa dojo Istana Naga, tidak peduli seberapa keras dan menentang surga kultivasi saat ini, itu tidak dianggap benar-benar melangkah ke jalur kultivasi. Butuh 3 jam bagi Ye Chong untuk menyelesaikan pelatihannya, dan dia merasa sangat bahagia di tubuhnya. Dia dengan cepat menguasai penggunaan Zeki ungu, dan mengalahkan pepohonan di sekitarnya tanpa bisa dikenali. Untuk membedakannya dari Zeki biasa, Ye Chong memutuskan untuk memanggil Ki Naga Zeki ungu ini. Dia juga terkejut menemukan bahwa kekuatan mata Dewa Naga telah menjadi lebih kuat. Dulu, mata Dewa Naga hanya bisa membaca pikiran orang lain, atau memperbesar alam bawah sadar di pikiran orang lain. Mata Dewa Naga hari ini dapat mengendalikan pikiran orang lain untuk waktu yang singkat. Ye Chong berjalan ke sisi Wu Cinnamon lagi. Tanpa kedua lengan, Wu Cinnamon terasa seperti Venus dengan lengan patah. Ye Chong memutuskan untuk mengambil kayu manis kembali ke gunung belakang dan menanamnya di ladang obat. Ada susunan pengumpul roh di gunung belakang, dan tanahnya bahkan lebih baik daripada di sini. Kayu manis kehilangan 2 lengan, tetapi itu adalah tanaman dan akan segera tumbuh kembali. Dia melihat ke langit dan berkata, sudah waktunya untuk kembali. Aku tidak tahu apakah Yutong dan Waner merindukanku. Hari ini adalah hari ke-6 sejak Ye Chong menghilang. Semua penduduk desa khawatir, dan hati mereka semakin putus asa. Ye Guangcai, kepala desa tua, menyeka air matanya di rumah setiap hari, mengatakan bahwa Ye Chong, pemuda yang baik, tidak boleh mengalami kecelakaan. Ye Jiangwo dan Li Sujuan juga khawatir di rumah sepanjang hari, dan Li Sujuan diam-diam menangis beberapa kali. Siang hari itu,
Qiao Laosan bergegas masuk ke kantor Zhou Yutong. "Paman ketiga, ada apa?" Zhou Yutong dan Lin Wan bertanya serempak. Ketika mereka melihat wajah cemas Yo, mereka memiliki perasaan yang sangat tidak menyenangkan di hati mereka. Qiao Laosan meletakkan kain lap berdarah di atas meja Zhou Yutong. "Aku kepala desa, kamu mati sangat parah," ratap Qiao Laosan. Lin Wan menutupi mulutnya dengan kaget, Ye Chong sudah mati. Tidak mungkin, otak Zhou Yutong seperti petir dari langit biru, dan butuh waktu lama untuk bereaksi. "Kamu, di mana kamu menemukan ini?" Zhou Yutong tidak menangis. Dia masih memiliki sedikit keberuntungan, dia tidak percaya bahwa Ye Chong akan mati. "Itu dibawa kembali oleh anjing hitam tua dari desa kami. Aku mengikutinya ke tebing gunung belakang, kepala desa pasti jatuh dari sana," kata Qiao Laosan sambil menangis. Lin Wan buru-buru mendekati Zhou Yutong. "Yutong, apakah ini benar-benar pakaian Ye Chong?" Zhou Yutong mengangguk tanpa suara, matanya sudah merah. Aku tidak percaya, bagaimana dia bisa mati?" Lin Wan sudah menangis. Zhou Yutong menyeka matanya, "Benar, kenapa dia mati?" "Aku juga tidak percaya. Ayo pergi ke gunung belakang untuk menyelidiki." "Bagaimana denganku?" Qiao Laosan berkata dengan wajah sedih. "Sebelum masalah ini diklarifikasi, jangan publikasikan masalah ini." Zhou Yutong mengingatkan, terutama orang tua Ye Chong, mereka tidak tahan dengan rangsangan semacam ini. Qiao Laosan mengangguk, "Mengerti, Sekretaris Zhou, saya menunggu untuk hasil Anda." Zhou Yutong dan Lin Wan berlari ke gunung belakang, di mana mereka mengamati tebing untuk waktu yang lama. "Lihat, ada noda darah di sini." Lin Wan berhati-hati, dan menemukan noda darah merah di kerikil. Hati Zhou Yutong tiba-tiba tenggelam, sudah berakhir. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi pada Ye Chong kali ini. "Yutong, maksudmu Ye Chong benar-benar mati?" Lin Wan tidak bisa berhenti menangis lagi. Zhou Yutong mengangguk diam-diam dengan mata merah. Dia tiba-tiba teringat bagaimana Ye Chong biasa bertengkar dengannya setiap hari, dan bagaimana Ye Chong dan dirinya sendiri tertawa tanpa perasaan. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sakit di hatinya. Kedua gadis itu saling berpelukan dan menangis. Saat mereka menangis, Ye Chong sudah memanjat dari tebing gunung belakang, memegang kayu manis dengan lengan patah di satu tangan. Hal pertama yang dilakukan Ye Chong ketika dia datang adalah melihat Zhou Yutong dan Lin Wan saling berpelukan dan menangis. Apa yang dilakukan kedua gadis kecil ini? Mengapa mereka saling berpelukan di tempat terpencil seperti itu? Apakah mereka masih menangis begitu panas? Ye Chong berjalan mendekat dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Ada apa?" Kedua gadis itu terus menangis. Tidak seseorang memperhatikan bahwa itu adalah Ye Chong. Mereka mengira itu adalah penduduk desa yang kebetulan muncul. "Wow, kepala desa kita sudah mati," kata Zhou Yutong. "Siapa yang mati?" Ye Chong terkejut. Ye Chong sudah mati," kata Lin Wan. Ye Chong menggaruk kepalanya, dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi, berpikir bahwa kedua gadis ini pasti mengira aku sudah mati. Dia sedikit terharu ketika melihat kedua gadis itu menangis begitu sedih untuknya. Ye Chong berkata, "Jangan menangis, kamu belum mati." "Wow, alangkah baiknya jika aku tidak mati. Aku sangat bodoh sebelumnya. Jika kamu mengatakan dia suka memanggilku istriku, biarkan saja dia memanggilnya istriku. Aku selalu tidak menyukainya. Sekarang aku bahkan tidak punya kesempatan untuk memanggilnya istriku," kata Lin Wan Mo dengan air mata. "Aku juga, kalau saja aku bisa lebih baik kepada Ye Chong." Zhou Yutong terisak, "Jika dia tidak mati, aku berjanji padanya segalanya." Ye Chong sangat tersentuh ketika mendengar ini. Dia berlutut dan berkata kepada mereka berdua, "Yutong, Waner, aku tidak menyangka kamu memiliki perasaan yang begitu dalam padaku. Aku menyalahkanku karena mengabaikan kamu dan tidak memperhatikan cintamu padaku. Jangan khawatir tentang perasaanku, aku akan menebusmu di masa depan, dan aku pasti akan memperlakukanmu dengan adil." Zhou Yutong menangis, dan tiba-tiba merasakan apa yang dia katakan tidak layak dipukuli. Sepertinya hanya orang tertentu yang bisa mengatakan hal memalukan seperti itu. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Ye Chong berjongkok di depannya, tersenyum di seluruh wajahnya. "Ye Chong, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah mati?" Lin Wan juga mengangkat kepalanya, "Kamu belum mati." "Hihi, siapa yang bilang aku sudah mati?" Ye Chong tertawa. "Kamu tidak mati dan kamu tidak memberitahu kami sebelumnya. Kami merasa kasihan padamu." Zhou Yutong berkata dengan marah, "Apa yang ada di tanganmu?" Lin Wan menyeka air mata di wajahnya. "Apakah itu model wanita? Apa yang
Kamu lakukan akhir-akhir ini, tidak melihat siapapun, jadi kamu pergi untuk melakukan ini. Cabul, kami masih sedih untukmu Cabul, kata Zhou Yutong. Ye Chong berteriak karena dianiaya, dan berkata, ini obat mujarab, saya terluka parah, saya selamat berkat itu. Setelah itu, Ye Chong menghindari keseriusan masalah Zhou Chuisan dan membicarakannya dengan ringan. Ternyata seperti ini, Zhou Yutong menghela nafas. HMPH, kami telah membuat kekhawatiran kami sia-sia. Kata Lin Wan. Ye Chong memandang Lin Wan sambil tersenyum, sayang, jangan marah, aku akan membelikanmu banyak makanan ringan saat aku kembali. Bah, siapa istrimu? Lin Wan Qiao tersipu. Bukan itu yang kamu katakan barusan, aku bisa memanggilmu istri. Ye Chong tertawa, tidak, aku tidak. Ye Chong menatap Zhou Yutong lagi, dengan seringai di wajahnya, Yutong, kamu baru saja mengatakan bahwa jika aku tidak mati, kamu akan menjanjikan segalanya padaku. Zhou Yutong menggertakkan gigi harimau kecilnya, HMPH. Sepertinya kamu masih sedikit tidak sadar. Oke, aku akan mencubitmu dulu. Saat dia berkata, dia mencubit daging lembut Ye Chong. Oh, sakit teriak Ye Chong. Cubit bagus. Kata Lin Wan sambil mencubit sisi lain Ye Chong. Dia dan Zhou Yutong mempelajari trik mencubit, dan teknik mereka tidak lebih buruk dari teknik Zhou Yutong. Oh, sakit. Biarkan kedua bibi itu melepaskannya dengan cepat. Oh, kamu bisa menelepon istrimu jika kamu setuju. Oh, berjanjilah padaku semua yang kamu setujui, teriak Ye Chong, sambil dipukuli oleh kedua gadis itu. Bukit. Di gubuk jerami di kaki gunung, Zhang Dalong melihat mereka bertiga melalui jendela. Bukankah itu kepala desa? Saat Zhang Dalong hendak menyambutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Zhou Yutong dan Lin Wan tampak sangat marah. Lupakan, mari kita cari kepala desa di lain hari. Pikir Zhang Dalong dalam hati. Di sisi lain, Qiao Laosan menunggu di desa, dan Zhou Yutong serta Lin Wan tidak kembali sampai malam. Sudah berakhir. Itu karena mereka mengetahui bahwa kepala desa telah meninggal, itu sebabnya mereka tidak kembali begitu lama, memikirkan. Hal ini, anak ketiga Qiao tidak bisa menahan air mata. Kepala desaku yang malang, kematianmu sangat menyedihkan. Qiao Laosan menggali setumpuk kertas kosong entah dari mana, dan melemparkannya ke udara sebagai uang kertas. Kepala desa, saya akan membacakan kitab suci untuk Anda. Qiao Laosan bertanggung jawab atas urusan pemakaman di desa, dan dia dapat membacakan beberapa kitab suci untuk keselamatan. Dalam hidup, rumput adalah musim semi, rumput yang lembut takut akan embun beku, es, matahari, dan hari, awan menutupi bunga dan takut angin, burung takut ketapel dan ikan takut jaring, dan orang takut kail Yanjun, dia membunuh. Seekor segenggam kertas kosong dan terus membaca. Jembatan Naihe berasal dari jembatan Naihe, dan lebar 7 inci tingginya 10.000 kaki, bergoyang tertiup angin, orang yang berbuat baik akan menyeberangi jembatan, dan anak laki-laki dan perempuan emas akan menyeberangi jembatan, dan mereka yang berbuat jahat akan melewati jembatan, dan kepala banteng dan wajah kuda akan berpotongan. Qiao Laosan berjalan di halaman desa, sambil berjalan membaca tulisan suci, melantunkan sebuah kalimat, melemparkan segenggam kertas putih, dan halaman itu ditutupi dengan kertas putih setelah beberapa saat. Qiao Laosan berjalan ke ujung halaman, merasa bahwa dia belum cukup mengungkapkan rasa sakit di hatinya, dan akan berjalan-jalan lagi dan melafalkan kitab suci lagi. Saat dia berbalik, dia tiba-tiba menemukan Ye Chong berdiri di belakangnya. Ye Chong melihat dirinya sendiri dengan tangan di belakang punggungnya. Hantu putra ketiga Yo menjadi pucat karena ketakutan. Kepala desa, aku tidak kasihan padamu, jangan datang kepadaku ketika kamu mati, Ye Chong tersenyum, kamu sangat kasihan padaku. Jika Qiao Laosan tidak menyebarkan desas-desus bahwa dia sudah mati, Ye Chong tidak akan dicekik oleh Zhou Yutong dan Lin Wan. Qiao Laosan sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Saat itulah Zhou Yutong dan Lin Wan masuk. Paman ketiga, Ye Chong tidak mati sama sekali. Kata Lin Wan, melihat kertas putih berserakan di lantai, Zhou Yutong tertawa di dalam hatinya, Paman ketiga, apa yang kamu lakukan? Apa kepala desa, kamu belum mati? Qiao Laosan sangat gembira. Bagus sekali, kepala desa tidak mati. Ye Chong berkata sambil tersenyum, ya, saya baik-baik saja. Qiao Laosan menggaruk kepalanya dengan malu, kepala desa, maafkan saya pikir Anda sudah mati. Itu baiklah, aku tidak menyalahkanmu, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Ye Chong tertawa, kepala desa,
Anda benar-benar tidak menyalahkan saya. Kiao Laosan sangat gembira. Tentu saja aku tidak menyalahkanmu. Ye Chong mengangguk. Dengan cara ini, kamu mengambil semua kertas putih ini, membersihkannya, dan mengembalikannya ke tempat asalnya. Jika ada yang hilang, aku akan bertanya kamu, melihat. Ye dengan senyum di wajahnya, Kiao Laosan menelan ludah. Kertas putih ini mudah diambil, tetapi jika Anda membersihkannya lagi, Anda mungkin tidak dapat menyelesaikannya dalam beberapa jam. Bukannya aku tidak menyalahkanku, sialan ini mencoba mempermainkanku sampai mati. Memikirkan hal ini, Kiao Laosan buru-buru berkata, kepala desa itu, ada yang harus saya lakukan di rumah, jadi saya pergi dulu. Kiao Laosan menoleh dan ingin lari, tetapi Ye Chong menangkapnya. Paman ketiga, jika kamu tidak bisa menyelesaikan tugas ini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pulang. Ye Chong tertawa. Kiao Laosan tiba-tiba mengerti sebuah idiom, menyembunyikan pisau di senyumnya. Bukankah Nima mengatakan bahwa saya tidak menyalahkan saya, kepala desa akan berbohong? Kiao Laosan mulai membungkuk untuk mengambil kertas kosong yang baru saja dia buang karena kesal, dia mulai menyesali mengapa dia membuang begitu banyak kertas kosong barusan. Melempar kertas memang menyenangkan untuk sementara waktu, tetapi memungut kertas itu melelahkan. Zhou Yutong dan Lin Wan menutup mulut mereka dan tersenyum saat melihat anak ketiga Kiao. Setelah itu, ketiganya berjalan pulang bersama. Begitu sampai di rumah, dia dimarahi oleh Li Sujuan. Ye Chong tertawa dan mendengarkan, setiap kutukan Li Sujuan penuh dengan cinta. Ye Jiangwo berjongkok ke samping, hanya bertanya pada Ye Chong apakah dia lapar, lalu bergegas ke dapur untuk memasak. Mengetahui bahwa kepala desa mereka telah kembali, semua penduduk desa lari ke rumah Ye Chong. Mata Ye Guangcai, Tang Men, Qin Sue dan yang lainnya semuanya berwarna merah. Senang bisa kembali, Ye Guangcai menyeringai dengan hanya satu gigi tersisa. Kepala desa tua, aku membuatmu khawatir, Ye Chong tertawa. Tang Men menangis dan berkata, Xiao Chong, apa yang terjadi padamu? Semua orang khawatir sampai mati akhir-akhir ini. Iya, saudara Ye Chong, apakah kamu baik-baik saja? Melihat bahwa semua orang mengkhawatirkannya, Ye Chong sangat tersentuh, jadi dia berbohong, mengatakan bahwa dia telah pergi ke perjalanan lapangan selama beberapa hari. Kepala desa, saya bersumpah kepada Bodhisattva, jika Anda dapat kembali dengan selamat, saya tidak akan minum selama 3 hari. Kata Liu Erbangsi, Ye Chong sangat tersentuh, Paman Erbangsi, aku benar-benar. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa, dia tidak menyangka Liu Erbangsi, yang kecanduan alkohol, membuat sumpah seperti itu untuk dirinya sendiri. Dia tergerak, hanya untuk mendengar Liu Erbangsi terkekeh, sepertinya aku akan melanggar sumpahku, hehe, setelah selesai berbicara, Liu Erbangsi meneguk anggurnya. Ye Chong memiliki garis-garis hitam di seluruh kepalanya, dan semua orang tertawa. Mengantar semua orang, keluarga Ye Chong menikmati makan malam yang menyenangkan. Ye Jiangwo dan Li Sujuan akhirnya bisa makan dengan tenang. Akhir-akhir ini, mereka mengkhawatirkan Ye Chong, yang membuat mereka tidak bisa makan. Setelah makan, semua orang mengobrol sebentar, dan Ye Chong kembali ke kamarnya. Meong, semen kecil mengikuti. Kupikir kau sudah mati. Aku menakutimu sampai mati Meo, Ye. Chong tertawa dan berkata, bagaimana aku bisa mati dengan mudah? Keterampilanmu terlalu biasa-biasa saja sekarang, lain kali kamu ingin bertarung. Biarkan raja ini bertarung, jangan sampai kamu mati dan harus dimakamkan bersamaku. Xiao Semen melompat ke Kang Ye Chong. Itu mengendus, dan tiba-tiba melihat sekelompok tanaman hijau kristal di atas meja. Meo, apa ini? Apakah ini meong kayu manis? Mata Semen kecil membelalak. Ye Chong tersenyum dan mengangguk. Bolehkah aku minta sedikit untuk Raja Meong ini? Tolong Meong. Xiao Semen menirukan cara biasa anjing hitam tua itu mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Ye Chong tersenyum, mematahkan sepotong besar dan melemparkannya ke Semen kecil. Semen kecil itu menelan kayu manis dalam 3 atau 2 suap, seperti beruang bertemu madu. Ia menepuk perutnya dengan puas, bagus, aku akan berlatih mengeong. Mengatakan itu, Semen kecil keluar, melompat ke atap dan mulai berlatih. Ye Chong mematahkan semua sisa tubuh kayu manis, hanya menyisakan rimpang kayu manis yang terbungkus di dalam tubuh. Selama rimpang ditanam di tanah, kayu-kayu manis akan segera tumbuh seperti tubuh manusia lagi. Dia makan lebih banyak dari tubuh kayu manis. Meskipun tubuh Ye Chong sekarang seolah terlahir kembali, masih ada jejak energi fana yang membandel di dalam tubuhnya yang tidak dapat dikeluarkan. Jika sedikit energi fana ini dapat dikeluarkan, itu akan menjadi lapisan gula pada kue.
benar-benar melepaskan diri dari tubuh Fana. Ye Chong mencoba beberapa kali, meskipun dia makan banyak kayu manis, tetapi energi Fana ini tidak dapat dikeluarkan dari tubuhnya. Tampaknya hanya ada satu cara, jika kamu bisa mengeluarkan api jahat, kamu akan dapat mengintegrasikan energi Fana ke dalam api jahat dan mengeluarkannya dari tubuhmu. Ye Chong menutup matanya, dan mulai mengingat foto artistik berdarah Zhou Yutong saat itu. Meskipun tubuhnya sedikit panas, itu jauh dari titik keluarnya api jahat. Tidak, sepertinya kita hanya bisa meminta bantuan seseorang, kata Ye Chong pada dirinya sendiri. Tapi, siapa yang harus saya cari, Zhou Yutong atau Lin Wan? Pada akhirnya, Ye Chong memutuskan untuk menemukan Zhou Yutong. Lagi pula, Zhou Yutong lebih berani dan berpikiran terbuka. Memikirkan hal ini, Ye Chong mengirim pesan teks kepada Zhou Yutong. Apakah kamu tidur? Aku membutuhkanmu. Setelah beberapa saat, Zhou Yutong membalas, belum. Kemarilah. Sediam-diam menyelinap ke kamar Zhou Yutong. Zhou Yutong sudah mandi, kulitnya yang putih dan halus, dipasangkan dengan baju tidur kuning pucat, tampak glamor seperti bunga pir. Rambutnya diikat menjadi sanggul, tubuhnya bersandar ke dinding, dia bermain dengan ponselnya dengan kepala tertunduk, kedua kakinya yang putih kecil terlihat. Apakah ada yang salah? Zhou Yutong bertanya. Ye Chong tersipu dan duduk di sebelah Zhou Yutong. Ya, memang ada sesuatu, bisakah kamu merayuku? Apa? Zhou Yutong menatap Ye Chong. Kamu ingin aku merayumu? Kamu semakin tidak tahu malu, dengarkan penjelasanku. Melihat Zhou Yutong hendak meletus, Ye Chong dengan cepat menjelaskan, aku telah menemui hambatan dalam kultivasiku, dan ada energi fana di tubuhku yang tidak dapat diusir. Qi bercampur dengan api jahat dan dihilangkan bersama-sama. Benarkah, Zhou Yutong tahu bahwa kungfu Ye Chong luar biasa, tapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang metode kultivasi yang begitu aneh. Tentu saja itu benar, kata Ye Chong dengan tulus. Melihat penampilan Ye Chong, Zhou Yutong sepertinya tidak berbohong. Tapi bagaimana jika kamu tidak bisa menahannya, aku tidak dirugikan? Tanya Zhou Yutong, kenapa, jika aku memiliki perilaku yang berlebihan, kamu bisa berteriak dengan keras? Kata Ye Chong, yah, maaf kamu tidak berani. Zhou Yutong berkata lagi, lalu mengapa kamu menemukanku? Ye Chong tersenyum dan berkata, melihat desa kami, siapa yang tidak tahu bahwa kamu yang paling cantik? Jika kamu tidak mencarimu, siapa yang kamu cari? Benarkah, bagaimana perbandingannya dengan Waner? Zhou Yutong bertanya lagi, tentu saja kamu cantik. Jawab Ye Chong tanpa berpikir. Hanya bercanda, dia meminta bantuan Zhou Yutong sekarang. Jika Lin Wan dikatakan cantik, maka dia sakit jiwa. Zhou Yutong diam-diam senang, HMPH, aku tidak berharap kamu begitu tidak bisa diandalkan, tetapi kamu memiliki mata yang bagus. Lalu kamu memutuskan untuk membantuku, Ye Chong berkata dengan bersemangat. Oke, demi selamat dari malapetaka, aku akan memanfaatkanmu hari ini. Kata Zhou Yutong sambil perlahan menarik baju tidur ke pangkuannya. Dua kaki panjang yang menarik terbuka. Zhou Yutong mengedipkan mata lagi pada Ye Chong. Bagaimana, saudara Ye Chong? Zhou Yutong bertanya dengan mata mengedip. Tolong lebih berdedikasi pada pekerjaanmu, oke. Bahkan Zhang Dalong tidak akan tergerak oleh tingkat rayuanmu, oke. Kata Ye Chong dengan sedikit jijik. Zhou Yutong memiringkan kepalanya, kamu, persyaratannya cukup tinggi. Hihi, Yutong, bantu saja dan tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Ye Chong memohon sambil tersenyum, oke, tunggu. Zhou Yutong melompat dari Kang, lalu pergi mencari pakaian pelayan ungu di lemari. Ini masih pakaian yang ditinggalkan Zhou Yutong saat dia melakukan pemotretan sebelumnya, dan telah disetrika di bawah kotak dan belum dipakai. Dia berlari ke kamar mandi di sebelah untuk berganti pakaian. Zhou Yutong melepas piyamanya di depan cermin dan berganti menjadi pakaian pelayan. Melihat dirinya di cermin, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Apakah aku mati otak, mengenakan pakaian pelayan untuk merayu Ye Chong malam ini? Zhou Yutong berpikir sambil meletakkan di piyamanya. Kemudian dia berjalan kembali ke rumahnya lagi. Ye Chong duduk di atas Kang, matanya penuh antisipasi. Zhou Yutong tiba-tiba sedikit malu. Ini adalah pertama kalinya dia mengenakan pakaian seperti ini di depan seorang pria. Tapi ketika dia berpikir untuk diawasi oleh Ye Chong, dia merasa sedikit bersemangat karena suatu alasan. Segera setelah itu, Zhou Yutong melepas piyama yang dia kenakan di luar sedikit demi sedikit, memperlihatkan pakaian pelayan di dalamnya. Pakaian pelayan ungu memperlihatkan bahu dan punggung putih, dan rok mini di bawahnya, dengan ekor kelinci lucu di balik roknya. Ditambah dengan wajah Zhou Yutong yang agak pemalu,
terlihat lebih menawan dan mengharukan, membuat orang ingin naik dan memeluknya. Ye Chong tercengang, dan langsung merasa sedikit panas di perut bagian bawahnya. Bagaimana? Zhou Yutong bertanya dengan malu-malu, penampilannya membuat hati orang gatal. Ya, ayo lakukan sesuatu yang lebih intens. Ye Chong merasakan suhu tubuhnya naik, dan pipinya di kedua sisi menjadi panas. Zhou Yutong mengerutkan bibirnya, lalu duduk di kursi di sampingnya, menekuk satu kaki, dan dengan lembut membelai lekuk kakinya yang panjang ke atas dari jari kakinya. Aku akan pergi, panas sekali. Ye Chong merasakan mulutnya kering, dan api jahat di tubuhnya akhirnya keluar. Tubuh tampaknya telah merespons. Ye Chong memejamkan mata, menekan pikiran yang mengganggu di benaknya, dan buru-buru melakukan latihan untuk mengintegrasikan energi fana di tubuhnya ke dalam api jahat. Zhou Yutong tampil keras, dan tiba-tiba menemukan bahwa Ye Chong telah menutup matanya. Hah, Ye Chong, apa maksudmu? Zhou Yutong berkata dengan marah. Ye Chong tidak menjawab. Apakah kamu tertidur? Zhou Yutong bingung. Saya sangat kesal. Apakah saya, Zhou Yutong, sangat tidak menarik? Yang paling diperhatikan wanita adalah pesona mereka sendiri. Dulu, Zhou Yutong juga seorang wanita muda yang dikejar oleh anak-anak kaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia mengenakan gaun ini dan berdiri di depan orang lain, mimisan dari pria-pria ini mungkin memenuhi seluruh sungai Beilan. Tapi Ye Chong tiba-tiba tertidur, betapa tidak masuk akalnya itu. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba membuka matanya, dan tersenyum. Yutong, ayo lagi. Meskipun api jahat baru saja ditarik, itu masih jauh dari cukup. Zhou Yutong bersenandung, dan berkata dengan marah, oke, tunggu aku. Sekarang Zhou Yutong telah lupa bahwa niat awal dari masalah ini adalah untuk membantu Ye Chong berkultivasi, dan tujuannya adalah untuk membuktikan pesonanya. Dia tidak percaya lagi, meskipun dia berpakaian seperti ini, Ye Chong masih bisa tidur di depannya. Mengatakan itu, Zhou Yutong sudah naik ke atas kang. Dia berlutut di tanah dengan kakinya, menopang tubuhnya dengan tangannya, membiarkan rambutnya terurai, dan digantung di satu bahu. Dia memiringkan kepalanya, menutup matanya sedikit, dan menjilat bibirnya dengan lidah kecilnya, kakak Ye Chong. Kematian ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Ye Chong tiba-tiba dihantui oleh api jahat lagi. Zhou Yutong menurunkan tubuhnya sedikit, sambil menurunkan tubuh bagian atasnya, tubuh bagian bawahnya terlihat tinggi, seluruh tubuh Zhou Yutong membentuk es sempurna. Kemudian, dia turun ke tanah, menopang dagunya dengan tangannya, dan menatap Ye Chong dengan kepala kecilnya. Keduanya begitu dekat sehingga Ye Chong merasa wajahnya memerah, dan dia benar-benar ingin menerkam mereka. Kemudian Zhou Yutong menyilangkan kedua kaki putihnya yang besar dan perlahan membungkuk ke atas sampai tumitnya yang lembut menyentuh ekor kelinci di pakaian pelayan. Luar biasa, Ye Chong memuji di dalam hatinya, menutup matanya lagi, dan mulai mengeluarkan semua energi fana. Tidur lagi, melihat Ye Chong menutup matanya, Zhou Yutong merasa malu dan marah. Aku tidak percaya, apakah aku sangat tidak menarik? Zhou Yutong mengertakkan gigi dan berpikir, Ye Chong, kamu adalah lobak yang suka berselingkuh, pasti karena banyak gadis kamu memiliki konsentrasi seperti itu. Aku tidak bisa merayumu bahkan setelah aku seperti ini. Saat ini, Ye Chong membuka matanya lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Tertidur lagi? Aku tidak ingin kehilangan muka, kata Zhou Yutong dengan marah. Hihi, Yutong, mari kita buat sesuatu yang lebih kuat. Ye Chong tertawa, kali ini lebih baik dari sebelumnya, tapi masih sedikit lebih buruk. Zhou Yutong mengertakkan gigi, dia harus mencari penjelasan untuk pesonanya hari ini, bahkan jika itu berarti kehilangan keperawanannya. Untuk membuktikan pesonanya, dia bekerja keras. Kamu tunggu, Zhou Yutong berlari ke lemari dan menemukan sebuah kotak, mengeluarkan jas hitam darinya, lalu berlari ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Dalam beberapa menit, Zhou Yutong kembali. Ye Chong hanya melihat sekali, dan hampir memuntahkan seteguk darah tua. Apa itu cantik seksi? Nima ini cantik seksi. Zhou Yutong mengenakan hot suit hitam, bahan renda yang menjulang hanya menutupi bagian-bagian penting. Ditambah dengan kulitnya yang seperti susu, itu bahkan bisa membunuh seorang pria. Tubuh Zhou Yutong tidak memiliki lemak sama sekali, dan menjadi sangat besar karena salep Fengji Ye Chong, yang menguraikan kurva berbentuk es yang sempurna. Setelan ini dari merek pakaian dalam seksi paling terkenal di Amerika Serikat, Victoria's Secret. Dan juga merupakan model andalan paling klasik, yang diklaim mampu menaklukkan pria manapun setelah memakainya. Tentu harganya juga sangat mengesankan, bahkan seorang wanita kaya seperti Zhou Yutong merasa sedikit sakit saat membelinya.
Tapi mahal ada kelebihannya, selama Anda memakainya, efeknya sangat jelas. Ye Chong hanya meliriknya, dan langsung merasa bahwa api jahat di tubuhnya akan meletus seperti gunung berapi. Kali ini, dia tidak perlu berkonsentrasi untuk mengendarainya, energi fana di tubuhnya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam api jahat. Ye Chong memobilisasi energi kayu manis yang disimpan di tubuhnya, membersihkan semua api jahat dan energi fana di tubuhnya kemanapun hijau dingin lewat. Sudah selesai, Ye Chong sangat gembira. Sekarang tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh peri, dan tidak ada hubungannya dengan kata tubuh fana lagi. Saat dia akan berterima kasih kepada Zhou Yutong, dia menemukan bahwa Zhou Yutong masih tampil sendiri. Karena Zhou Yutong tidak tahu bahwa Ye Chong telah menyelesaikan pelatihannya. Saya melihat kaki Zhou Yutong sedikit ditekuk, satu tangan terangkat, dan pergelangan tangan diputar ke dalam, dengan lembut menggenggam bretel renda yang sudah sangat tipis. Tampaknya dengan jepitan ringan, gendongan bisa dilipat. Ye Chong menelan ludahnya, sama seperti reaksi ribuan pria, seolah-olah dia mengharapkan tangan kecil Zhou Yutong mengerahkan sedikit kekuatan. Kedua jari ramping itu tidak mencubit gendongan, tetapi mencubit jantung pria itu. Dia tidak akan memberitahu Zhou Yutong sekarang bahwa dia telah menyelesaikan kultivasinya. Zhou Yutong menggigit bibir merahnya dengan gigi putihnya, rambutnya tersebar di pundaknya yang indah, dan lehernya yang seputih salju menjulang. Dia mengulurkan tangannya yang lain ke arah Ye Chong, mencubitnya menjadi bentuk jari anggrek, mengulurkan jari telunjuknya yang ramping, menunjuk ke arah Ye Chong, dan kemudian membengkokkannya sedikit, membuat tampilan yang menggoda. Api jahat yang baru saja ditekan Ye Chong melonjak ke dalam pikirannya lagi. Dia berjalan menuju Zhou Yutong hampir tanpa sadar, seolah-olah jari-jari Zhou Yutong telah mengaitkan jiwanya. Dia merasa wajahnya sangat panas, dan perut bagian bawahnya juga tidak nyaman. Saat Ye Chong berjalan ke sisi Zhou Yutong dengan obsesif, Zhou Yutong terkikik, dan mendorong Ye Chong pergi. Aku, Zhou Yutong, tidak bisa menyembuhkanmu lagi. Dia mendorong Ye Chong ke atas kang, lalu mengenakan piyamanya dengan puas. Baru saja Ye Chong akhirnya diliputi oleh pesonanya sendiri, yang memberi Zhou Yutong rasa kemenangan. Ye Chong akhirnya sadar, menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Yutong, kamu benar-benar goblin kecil yang baru saja menggoda orang untuk mati. HMPH, ambillah." Zhou Yutong berkata dengan bangga, aku sudah mengambilnya, kata Ye Chong sambil tersenyum. Baru pada saat itulah Zhou Yutong ingat bahwa Ye Chong sepertinya sedang mencarinya untuk berlatih atau semacamnya. Ngomong-ngomong, apakah kamu berhasil berkultivasi? Apakah kamu ingin aku melakukannya lagi? Zhou Yutong berkata dengan bangga, selesai, saat kamu datang dengan setelan ini, aku sudah selesai, hehe. Ye Chong tidak menyadari bahwa dia telah menyelipkan mulutnya. Apa? Zhou Yutong mengangkat alisnya. Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal, dan biarkan aku merayumu begitu keras? Apakah kamu sengaja melakukannya? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, berpikir bahwa bajingan Ye Chong ini pasti melakukannya dengan sengaja. Wajah tua Ye Chong tiba-tiba memerah. Ya, aku sangat senang menonton penampilanmu, maaf mengganggumu, bah. Bajingan, lihat apakah aku tidak mencekikmu sampai mati hari ini. Zhou Yutong kemudian dia pergi untuk mencubit Ye Chong. Pada saat ini, suara Lin Wan tiba-tiba terdengar di pintu. Yutong, kenapa kamarmu berisik sekali, aku masuk. Zhou Yutong berteriak dengan buruk, dia lupa mengunci pintu tadi. Saya melihat bahwa Lin Wan telah membuka pintu, dan dia akan masuk dalam 2 detik. Sudah sangat larut, dia tinggal di kamar yang sama dengan Ye Chong, dan dia masih memakai Victoria's Secret. Jika Lin Wan melihat ini, dia tidak akan bisa mencucinya dengan melompat ke sungai manapun. Ye Chong bereaksi lebih cepat, dan melompat ke lemari Zhou Yutong untuk bersembunyi dalam sekejap. Ini adalah kedua kalinya dia bersembunyi di lemari Zhou Yutong. Dia sangat berpengetahuan dan akrab dengan jalan. Zhou Yutong juga meledak dengan kebugaran fisik yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan dia masuk ke selimut dalam waktu singkat. Kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan Ye Chong. Dia menutupi dirinya dengan erat dengan selimut, hanya kepalanya yang kecil yang terlihat. Semua ini memakan waktu kurang dari 2 detik, dan segera setelah itu, Lin Wan membuka pintu dan masuk. Yutong, kenapa kamarmu berisik sekali? Lin Wan masuk menggosok matanya yang mengantuk. Bukan apa-apa, aku baru saja menonton video pendek, kata Zhou Yutong dengan wajah memerah. Hei, Yutong, mengapa kamu melempar piyamamu ke lantai? Zhou Yutong menyadari bahwa dia pergi tidur terlalu cepat sekarang, dan secara tidak sengaja menjatuhkan piyama kuning mudanya ke lantai.
"Yah, piyama ini kotor, aku akan mencucinya." Oh. Lin Wan tidak berniat pergi, tetapi duduk di tepi Kang Zhou Yutong. "Yutong, hari ini tidak dingin. Mengapa kamu menutup selimut dengan sangat erat?" Lin Wan bertanya lagi. Aku agak kedinginan," kata Zhou Yutong dengan terbata-bata. "Tidak." Lin Wan memandang Zhou Yutong seolah-olah dia sedang berbohong. "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Zhou Yutong semakin panik. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa yang saya katakan itu benar." "Tidak, kamu melempar piyamamu ke tanah dan menutupi selimut dengan erat. Kamu pasti aneh." Tanya Lin Wan. "Tidak, benar-benar tidak." Zhou Yutong semakin tersipu, seolah terbakar. Lin Wan tiba-tiba meraih selimut Zhou Yutong, lalu membukanya. Zhou Yutong tertangkap basah. "Wow," Lin Wan tercengang. "Yutong, ini model andalan Victoria's Secret." Ketika Lin Wan menemukan Zhou Yutong, dia merasa sangat malu hingga lehernya memerah. Dia hanya mengangguk. "Yutong, setelan ini sangat seksi, bahkan setelah melihatnya, aku tidak bisa tidak ingin menyentuhmu." Canda Lin Wan. Zhou Yutong berkata dengan marah, "Waner, apakah kamu sudah cukup kesulitan?" "Yutong, mengapa kamu mengenakan pakaian seksi sendirian di malam hari?" tanya Lin Wan. Zhou Yutong tersipu dan diam-diam melihat ke kabinet. "Yah, aku punya kebiasaan, jika aku tidak memakai pakaian seksi, aku tidak bisa tidur," kata Zhou Yutong. "Sialan, Yutong, hanya setelah aku bersamamu begitu lama aku tahu kamu memiliki kebiasaan ini." Lin Wan tersenyum menyeringai. "Zhou Yutong memiliki firasat buruk, Waner, kamu tidak bisa keluar dan berbicara omong kosong denganku." "Jangan khawatir, aku, Lin Wan, memiliki mulut yang paling keras." Lin Wan tertawa, firasat buruk Zhou Yutong menjadi semakin kuat. Lin Wan menatap tubuh Zhou Yutong dengan saksama. "Yutong, saya mendengar bahwa setelan ini mengklaim dapat menaklukkan semua pria. Apakah itu benar?" "Tidak, saya tidak tahu, saya belum pernah memakainya." Di depan pria, Zhou Yutong dia tersipu dan berbohong, sambil melirik lemari. Lin Wan tidak memperhatikan ketidaknormalan itu, dan saya juga mendengar bahwa setelan ini memiliki desain khusus, dan dapat dilepas dengan sentuhan ringan, saat dia berbicara. Lin Wan mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut meremas lengan Zhou Yutong, pengumban. Dalam sekejap, kain renda di tubuh bagian atas terlepas. Tubuh bagian atas Zhou Yutong benar-benar terbuka ke udara. "Wow, memang begitu, luar biasa." Lin Wan bertepuk tangan dan tertawa. Ye Chong telah mengamati melalui celah pintu. Melihat pemandangan ini, hampir memuntahkan seteguk darah tua. Zhou Yutong bahkan tidak bereaksi, butuh 2 detik penuh sebelum dia berteriak dan dengan cepat menutupi dirinya dengan tangannya. "Ada apa Yutong? Hanya kita berdua, kenapa kamu begitu pemalu?" tanya Lin Wan. Zhou Yutong memerah, dan dia berpikir bahwa harga murah hari ini akan membuat Ye Chong memanfaatkannya. Sial Ye Chong, ini semua salahnya. "Waner itu, aku sangat mengantuk, aku akan tidur." Zhou Yutong buru-buru mengenakan bajunya, mendorong Lin Wan keluar dari pintu. Saat itulah Ye Chong keluar dari kabinet dengan senyum di wajahnya. Zhou Yutong memelototinya, dan berkata dengan marah, "Jangan keluar." Ye Chong menjulurkan lidahnya, "Kalau begitu aku pergi dulu, terima kasih atas rayuanmu malam ini." Keluar, melihat Zhou Yutong, Ye Chong bertanya lagi ledakan, dia buru-buru menyelinap keluar dari kamar Zhou Yutong. Zhou Yutong mengunci pintu, berbalik dan duduk di atas Kang. Memikirkan apa yang terjadi malam ini, sudut mulutnya melengkung ke atas tanpa sadar. "HMPH, bajingan ini mengatakan itu adalah kultivasi, dan aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Aku sangat bodoh. Aku sangat mudah tertipu tipuannya dan membantunya. Aku benar-benar tidak malu." Awal keesokan paginya, Ye Chong di belakang gunung, dia mengubur sisa rimpang kayu manis di sebelah ginseng. Ia percaya bahwa dalam waktu setengah bulan, kayu manis tersebut akan dapat menumbuhkan tubuh baru. Semen kecil memandangi pekerjaan Ye Chong dengan penuh semangat, dan air liurnya mengalir keluar. Ye Chong tidak punya pilihan selain mengancam Xiao Semen bahwa jika akar kayu manis kehilangan jenggot, dia akan mencukur semua rambut di Xiao Semen. Apakah raja ini jenis kucing yang mencuri meong makanan? Xiao Semen menatap kosong pada Ye Chong, dan lari dengan bangga. Ketika Ye Chong kembali ke rumah, Li Sujuan sudah memasak sarapan yang lezat untuknya. Dia makan 2 telur rebus sambil minum bubur, lalu makan 2 roti lagi, dan tidak berhenti sampai perutnya kenyang. Li Sujuan dan Ye Jiangwo menyaksikan dengan gembira dari pinggir lapangan. "Makan lebih banyak, berat badanmu turun akhir-akhir ini."
Li Sujuan terus mengisi mangkuk Ye Chong dengan bubur. Setelah sarapan, Ye Chong berjalan santai ke desa. Zhou Yutong dan Lin Wan datang pagi-pagi sekali, dan mereka sedang berbelanja di ponsel mereka. Setelah beberapa saat, Qin Sue masuk dari luar. Melihat Ye Chong ada di sana, dia tersipu lagi. Xiao Sue ada di sini, Ye Chong tersenyum. Qin Sue tersipu dan mengangguk. Xiao Sue, apakah penduduk desa sudah selesai menghitung? Zhou Yutong bertanya. Qin Sue sekarang adalah pengikut kecil Zhou Yutong. Zhou Yutong bermaksud untuk melatih Qin Sue menjadi kader desa, karena Ye Chong sama sekali tidak peduli dengan hal-hal sepele di desa, dan dia lebih seperti kepala desa nominal. Oleh karena itu, Zhou Yutong semakin sibuk, jadi dia berpikir untuk merekrut seseorang untuk bergabung dengan desa. Kebetulan Qin Sue pintar dan cocok. Qin Sue mengangguk, "Saudari Yutong, jangan khawatir, semuanya sudah selesai." "Ya, Xiao Sue, terima kasih atas kerja kerasmu," Zhou Yutong berkata dengan puas. Qin Sue pergi ke sisi Zhou Yutong. "Ngomong-ngomong, Saudari Yutong, kudengar kamu suka memakai pakaian seksi untuk tidur. Pakaian apa yang seksi?" Qin Sue adalah gadis pedesaan. Dia benar-benar tidak mengerti ini hal, jadi dia benar-benar dengan rendah hati meminta nasihat. Zhou Yutong tersipu, dan memandang Lin Wan dengan mencela. Lin Wan, di sisi lain, pura-pura tidak mendengar apa-apa, terus menggesekkan ponselnya dengan kepala tertunduk. Dia tampak terpesona oleh setitik di layar ponselnya. "Lin Wan," kata Zhou Yutong dengan marah. Lin Wan sangat ketakutan sehingga dia membuang teleponnya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Yutong, aku hanya memberitahu Xiao Sui, mulut." Gadis kecil ini, Zhou Yutong mengulurkan tangan beracunnya ke arah Lin Wan saat dia berbicara. Lin Wan berteriak, ketakutan, lalu melompat untuk menghindari Zhou Yutong. "Lin Wan, jangan lari," Zhou Yutong mengejarnya. Lin Wan sangat ketakutan sehingga dia harus berlari di sekitar Ye Chong. "Saudari Yutong, tolong maafkan saya, jika Anda mengejar saya lagi, saya akan memberitahu Ye Chong tentang itu." Tentu saja Ye Chong tahu apa itu, tapi dia hanya Anda bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Hihi, ada apa? Aku benar-benar ingin tahu." Ye Chong tertawa, melihat wajah menyeringai Ye Chong. Zhou Yutong bahkan lebih kesal. Dia mencubit Ye Chong dan berkata, "Ini semua salahmu, bajingan." Qin Sue menutup mulutnya dan tersenyum saat melihat mereka bertiga bermain. Dia sangat iri pada Zhou Yutong dan Lin Wan sehingga mereka bisa bertarung dengan kakak Ye Chong. Tapi Qin Sue tahu bahwa dia tidak sebaik Zhou Yutong dan Lin Wan, jadi dia harus diam-diam melihat kakaknya Ye Chong di sudut. Pada saat ini, telepon Ye Chong berdering, dan itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Ye Chong menjawab telepon. "Halo, siapa itu?" "Ini Tuan Ye Chong. Saya Xiao Wang dari Pusat Pasokan dan Pemasaran Obat Provinsi, Sekretaris Profesor Tian. Apakah Anda masih ingat saya?" Ye Chong ingat. Itu adalah Wang Wei dari Drug Supply and Marketing Center. Ketika dia dan Lin Wan pergi ke ibu kota Provinsi Luzhou untuk membeli bahan obat untuk desa tersebut, mereka pergi ke pusat pasokan dan pemasaran obat paling terkenal di provinsi tersebut. Dan Ye Chong juga menyelamatkan Profesor Tian Lei Tian dari pusat pasokan dan pemasaran di gerbang. Wang Wei adalah sekretaris Profesor Tian, dan dia meninggalkan nomor telepon Ye Chong saat itu. "Jadi Sekretaris Wang, ada apa?" tanya Ye Chong. "Tuan Ye, bukankah Anda meminta saya untuk membantu Anda memperhatikan bahan obat khusus sebelumnya? Akan ada pelelangan bahan obat di Luzhou besok, dan pelelangan adalah semua bahan obat yang berharga. Apakah Anda tertarik?" Bersambung.